Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 66, kau berjanji untuk bersamaku malam ini. Ningxi hampir menjadi gila di sini. Dia merendahkan suaranya dan berkata, aku baru saja akan bertanya padamu. Bagaimana kau bisa kenal Lu Tingqiao? Jiang Muye, sudah kubilang dia pamanku. Ningxi, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Jiang Muye, yah, kamu tidak pernah bertanya. Ningxi. Lalu bagaimana kau bisa tahu pamanku? Tatapan mata Jiang Muye bergantian menatap mereka berdua. Semakin dia melihat, semakin dia merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak bisa memastikan di mana tepatnya. Ceritanya panjang, Ningxi memegang dahinya, merasa lelah baik di tubuh maupun hatinya. 4 kata itu ditujukan kepada Jiang Muye, dan juga merupakan balasan untuk Lu Tingqiao. Jiang Muye memasang ekspresi penuh pertanyaan, tetapi dengan kehadiran Lu Tingqiao, dia tidak dapat berbicara. Karena dia baru saja selesai mandi, aroma harum tercium dari tubuh gadis itu. 2 kaki putih ramping terjulur dari balik kaos longgar itu. 1 tangan masih berusaha menutupi lubang di kaos itu, tetapi itu malah membuat lubang itu semakin terlihat. Adegan seperti ini membuat darah mendidih. Membayangkan Ningxi muncul seperti ini di rumah pria lain membuat Lu Tingqiao ingin menghancurkan segalanya. Meskipun hatinya sudah mengamuk beberapa kali, itu hanya terjadi dalam rentang beberapa detik. Namun, itu hanya terlihat sebagai ekspresi dingin di wajah Lu Tingqiao. Dia menatap Ningxi dengan curiga dan berkata, apakah kamu bersiap untuk tinggal di sini, atau kembali bersamaku? Kalimat yang tenang dan acuh tak acuh itu mengandung tekanan yang tak terlihat. Jiang Muye menatap Ningxi dengan ekspresi penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan saat mendengar itu. Apa maksudnya dengan itu? Mereka berdua bukan hanya saling kenal, tapi bahkan sudah tinggal bersama. Ningxi menatap Lu Tingqiao yang dingin dan membeku, lalu menatap Jiang Muye, yang matanya menyemburkan api. Dia menelan ludahnya dengan susah payah, aku akan kembali. Aura dingin di sekitar tubuh Lu Tingqiao berkurang 2 poin. Namun, Jiang Muye langsung marah. Dia tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan Ningxi. Sepasang mata biru muda yang sangat indah itu penuh dengan kegugupan dan kemarahan karena tertipu, kamu berjanji untuk bersamaku malam ini. Begitu dia selesai bicara, Ningxi hampir saja meninjunya ke langit. Bisakah kau tidak membuatnya terdengar seperti ada sesuatu di antara kita, anak muda? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lu Tingqiao. Seperti yang diduga, ekspresi menakutkan itu telah mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi menahannya, seolah-olah hanya ada 1 batang logam terakhir yang tersisa sebelum binatang buas itu segera meledak. Ningxi menarik kembali tangannya sambil berusaha menahan kesabarannya dan membujuk, Muye, aku harus pergi bekerja besok. Bukankah Mingge mengatakan bahwa kamu harus melakukan sesuatu besok pagi? Kita tunggu saja sampai kita berdua bebas, lalu aku akan kembali dan bermain game denganmu, oke? Ningxi memberi penekanan khusus pada kata-kata, bermain game. Setelah berkata demikian, dia cepat-cepat mengambil tas ransel hitam besarnya, menutupi lubang di pinggangnya, dan melarikan diri dari tanah terkutuk itu seakan-akan dia sedang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, tanpa berhenti sedikitpun untuk mengganti bajunya. Lu Tingqiao mengirimkan pandangan penuh arti pada Jiang Muye sebelum mengikuti Ningxi. Setelah melihat keduanya pergi satu demi satu, dan melihat tatapan Lu Tingqiao sebelum dia pergi, api berkobar dalam di mata Jiang Muye. Sialan. Pantas saja wanita itu tahu begitu cepat bahwa jalan itu diblokir. Ningxi, seberapa banyak hal yang telah kau sembunyikan dariku? Saat ini, Ningxi gemetar karena takut dan gentar saat berjalan kembali. Beban di tangannya tiba-tiba berkurang, Lu Tingqiao membantu membawa tas di tangannya. Setelah itu, sesuatu yang berat jatuh di pundaknya saat Lu Tingqiao melepas jaketnya dan meletakkannya di pundaknya. Terima kasih, Ningxi mengucapkan terima kasih dengan canggung. Lu Tingqiao tidak bereaksi. Akan lebih baik jika dia bereaksi. Selama dia bereaksi, maka dia akan punya cara untuk mengatasinya, tetapi tidak bereaksi seperti inilah yang akan membuat orang merasa gugup.